Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hugo Ibnu Sina Limtihan dengan NIM 246151008. Saya berasal dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia dari Fakultas Adab dan Bahasa. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang morfologi. Pengertian morfologi. Pengertian morfologi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari struktur dan pembentukan kata dalam bahasa. Morfologi berfokus pada bagian terkecil dalam kata yang disebut morfem, atau bisa disebut juga unit terkecil yang memiliki makna. Morfem dapat dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu morfem bebas, yang kedua yaitu morfem terikat. Yang pertama yaitu morfem bebas, morfem yang dapat berdiri sendiri sebagai kata, dengan contoh rumah, makan. Rumah atau makan, ya. Yang kedua yaitu morfem terikat, morfem yang hanya dapat berdiri jika ada kata yang bergabung dengan morfem lain. Contoh, kan, i, dan ber. Dan ada juga jenis-jenis proses morfologi. Morfologi juga mencakup berbagai proses pembentukan kata. Di sini saya akan menyebutkan beberapa proses utama dalam morfologi. Yang pertama yaitu derivasi. Proses pembentukan kata baru dengan menambahkan afiks pada kata dasar. Contoh, makan ditambah an sama dengan makanan, yaitu kata benda. Cantik sama dengan an, tambah an, ya, yaitu cantikan, yaitu kata kerja. Infleksi. Proses perubahan bentuk kata untuk menandakan variasi tata bahasa seperti waktu, jumlah, atau bentuk gramatikal lainnya. Contoh, baca menjadi membaca. Perubahan kata kerja aktif. Anak menjadi anak-anak, yaitu plural atau bentuk jamak. Yang ketiga yaitu reduplikasi atau pengulangan. Pengulangan kata atau bagian kata untuk memberikan makna tertentu seperti pluralitas atau intensitas. Contoh, buku menjadi buku-buku, bagus menjadi bagus-bagus. Yang terakhir yaitu komposisi, pembentukan kata majemuk. Pembentukan kata baru dengan menggabungkan dua atau lebih kata dasar. Contoh, rumah ditambah sakit menjadi rumah sakit. Sekolah ditambah dasar menjadi sekolah dasar. Dan saya akan memberikan contoh-contoh morfologi dalam kehidupan sehari-hari. Devariasi. Kata bersih ditambahkan menjadi bersihkan. Dalam percakapan sehari-hari kita sering mendengar instruksi seperti bersihkan meja itu, yang menunjukkan pembentukan kata kerja dari kata sifat. Yang kedua, infleksi. Kata lihat menjadi melihat. Dalam kalimat seperti saya melihat pemandangan yang indah, kita bisa melihat bagaimana infleksi membentuk kata kerja dan dari kata dasar. Yang ketiga ada reduplikasi. Cepat menjadi cepat-cepat. Biasanya digunakan dalam konteks peringatan atau instruksi seperti lari cepat-cepat, yang menunjukkan intensitas dari perintah. Dan yang terakhir yaitu komposisi. Kata mata ditambah hari menjadi matahari. Dalam bahasa Indonesia kita sering menjumpai kata-kata majemuk seperti matahari, yang menunjukkan gabungan antara dua kata yang memiliki makna baru. Di sini saya akan menjelaskan pentingnya morfologi dalam linguistik umum. Pemahaman tentang morfologi sangat penting dalam linguistik karena memberikan wawasan tentang bagaimana kata terbentuk, bagaimana makna disampaikan melalui bentuk kata, dan bagaimana struktur bahasa berfungsi. Morfologi juga mempengaruhi sintaksis, yaitu bagaimana juga kata-kata disusun dalam kalimat. Contoh sederhananya adalah, tanpa pemahaman tentang morfologi, kita mungkin akan kesulitan memahami kalimat seperti dia memakan makanan enak, di mana kita perlu tahu bahwa memakan adalah kata kerja aktif yang berfungsi menunjukkan tindakan. Dan yang terakhir, kesimpulan. Morfologi adalah ilmu yang mempelajari struktur kata dan proses pembentukannya. Jenis-jenis morfologi meliputi
derivasi, infleksi, reduplikasi, dan komposisi. Proses-proses morfologi ini terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan penting untuk memahami bagaimana kata dibentuk dan dimanipulasi untuk menghasilkan makna dalam komunikasi. Dengan memahami morfologi, kita dapat lebih memahami cara bahasa bekerja dalam struktur kata, yang penting dalam berbagai aspek linguistik dan komunikasi.